maksiatnya besar, itu kan orang lain juga rugi, orang lain juga kena dampaknya. Misalnya ini, sekarang ini semalam Abi itu baca artikelnya Abah Naji itu tentang polemik ya ini tak sampaikan lah terakhir, mungkin sebenarnya udah cukup lah orang-orang itu. Tapi ini khidmat saya kepada Abah Naji, khidmat Abi kepada guru-gurunya. Polemik nasab Ali Ba'alawi itu, kata beliau, sungguh umat Islam Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Khususnya kata beliau itu adanya polemik nasab ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, ini berawal dari sebenarnya menurut pandangan Abi itu seandainya penuduh bahwa nasab Ali Ba'alawi itu batal, yang menuduh batal itu komitmen dengan niatnya, yaitu niat baik, catatan niat baik, itu enggak bermasalah. Tapi Abi tadi menyampaikan bahwa di dalam kebaikan saja, di dalam ketaatan itu banyak sekali potensi berbuat maksiat. Di dalam ketaatan seseorang itu banyak sekali potensi bermaksiat, yang artinya ketika maksiat bikin rugi dirinya dan orang lain. Semakin besar maksiatnya, semakin besar yang melakukan maksiat itu, maka semakin besar pula dampaknya. Tentu kepada dirinya dan kepada orang lain. Nah, kalau polemik nasab ini tentu kepada para kiai, para santri, muslimin, muslimat, tidak. Nah, ini urusan nasab ini tidak hanya segelintir orang, tapi mencakup segalanya. Padahal niat mulianya si penuduh adalah karena ada oknum dari oknum yang dituduh itu 1, 2, tapi mengira hanya 2 saja. Jadi gara-gara orang 2 ini, si penuduh berinisiatif mengingatkan, ini sangat mulia sekali, berniat memperbaiki, menolong kedua orang ini, menolong muslimin, menolong para kiai dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada kenyataannya si penuduh terkadang mungkin diganggu iblis atau gimana, dia merasa paling baik, merasa paling benar, seakan-akan, dan itu dipucuk-pucuk sama teman-temannya. Jadi pendukungnya itu membujuk seakan-akan dia itu benar karena banyak didukung orang, tanpa sadar, dan dia tidak mempertimbangkan efek buruknya dan tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, seakan-akan dia hanya tahu maslahatnya saja. Sementara nyata-nyata bahwa mafsadatnya itu tampak sekali. Padahal dia niatnya hanya mengingatkan kedua oknum tadi. Nabi pernah menyampaikan di mana itu tadi, di ngaji bahwa dia itu digigit 2 semut tapi dibakar semuanya, dan akhirnya besar apinya, mulat-mulat, dan merasa panas semuanya. Ini jelas menurut Abi itu
mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga apa? Menurut Abi, jadi penuduh tadi itu harus tobat, harus apa namanya, harus kembali ke jalan yang benar, harus kembali ke jalan yang paling maslahat, yaitu dengan merujuk pendapatnya, tapi bukan berarti berhenti merujuk untuk melerah, untuk menenangkan umat. Dan tentunya dia nggak usah khawatir. Jadi kalau menurut Abi, orang tadi itu penuduh itu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wal istiqomah wa atinil afiyata wa salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bil qulub. Selamat. Waalaikumsalam. Jadi penuduh ini harus merujuk pendapatnya, bukan berarti berhenti, bukan. Tapi demi kemaslahatan, karena yang menjadi api, yang menjadi bara api adalah pembatalannya itu. Pembatalan nasab itu menjadi bara api. Seandainya api menjadi penuduh tadi, tak rujuk, artinya tidak api nyatakan batal dalam penelusuran sampai kapanpun. Karena yang bikin api adalah pembatalan. Dan kalau menurut Abi, polemik ini wajib bagi siapapun yang apa namanya, yang merasakan, ya harus membantu, harus apa namanya, harus apa. Ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memerintahkan seseorang agar berhenti tentang polemik ini, berhenti karena masalahnya nggak ada. Semakin dibesar-besarkan maka semakin mafsadahnya besar. Jadi penuduh tadi kalau menurut Abi merujuk pendapatnya ikut dengan bertobat, dengan apa namanya, tetap menelusuri sampai betul-betul apa namanya disepakati. Misalnya batal, disepakati batal. Artinya apa? Dia itu bukan berarti mundur apa namanya, mundur tidak meneruskan risetnya, bukan. Tapi pendapat batal itu di cancel dulu, ya di cancel, kemudian nunggu, sabarlah, bahasanya sabar. Kalau ingin diterima masyarakat, batal tidaknya pemikirannya itu ingin diterima masyarakat muslimin Indonesia dan dunia, bahkan bersabar. Ini belum waktunya, seandainya tesisnya itu betul, belum waktunya diterima masyarakat. Karena dia sendiri melawan gelombang besar. Seandainya betul. Jadi rujuk pendapat, kembalilah, bahasanya belum mengatakan batal. Misalnya ngoten. Tapi dia tetap menelusuri. Ini sebenarnya dengan niatnya tadi yang Abi sampaikan awal, kan niatnya kan memperbaiki oknum dari mereka yang katane apa jenengane ngaku keturunan Nabi tapi akhlake ra padha karo Nabi. Kan cukup dengan polemik ini, sudah cukup, sudah sebagai peringatan mereka. Sehingga nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dikampanyekan kemana-mana. Sudah nanti kalau menurut Abi ini, nanti yang akan mensiarkan, yang akan bikin orang menerima itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi risetnya, penelitiannya cukup menjadi peringatan bagi mereka. Nggak usah dibesar-besarkan, sebab kalau dibesar-besarkan tadi
niatnya baik tapi malah justru kecegur, justru terjerumus dalam kerusakan, terjerumus dalam kemusnahan. Dan ini semakin dibesar-besarkan maka semakin besar. Nah, seandainya ini nggak besar kan apa? Ya nggak jadi rame kan, nggak jadi rame. Tentunya kiai terbelah, NU terbelah, jelas NU terbelah. Dan menurut Abi penuduh jangan khawatir lah, jangan khawatir. Para pendukungnya itu yang beberapa orang itu ya orang-orang yang tidak jelas sebenarnya. Seperti Abah Najih mengatakan orang bodoh-bodoh pendukungnya itu. Nah, kalau menurut Abi Pak penuduh ini baik, dia itu baik, tekadnya baiklah. Jadi kalau Abi mendengarkan baik, niatnya itu baik, memperbaiki oknum yang berbuat tidak baik tadi. Nah, untuk memperbaiki sudah cukup. Sudah cukup ini menjadi pengertian. Dan sekarang sudah tahu semuanya ini masalah ini. Sehingga cukup bagi penuduh, hari ini cukup, saat ini cukup kembali ke jalan yang paling bermaslahat untuk umat, untuk negara kita, Republik Indonesia. Ujung-ujungnya akeh-akehan pengikut. Ujung-ujungnya sapa sing menang. Padahal niatnya kan memperbaiki orang lain, memperbaiki apalah yang dia katakan itu. Tapi ternyata ya seperti ini. Jadi dia harus taubat, harus apa yang pernah dia nyatakan batal sekarang nyatakan masih dalam penelitian. Ukur gitu aja. Jadi mung cancel bahasanya, di cancel dulu, jangan ya meskipun sudah dinyatakan batilun, mungkotilun dan seterusnya ya nggak apa-apa kan hilaf gitu aja. Harus tahulah orang tua kita, para masyayikh kita tuh nggak ada yang berani membatalkan. Jadi dia dengan rendah hati menyatakan tidak, belum batal tapi masih dalam penelusuran. Terus sebabnya orang-orang ini maaf belum menerima dengan pembatalan itu, belum menerima. Jadi seandainya penuduhan itu memaksakan, nggak bisa, malah repot dewek. Jadi kesel-kesel riset ternyata orang-orang justru malah menolak. Jadi alangkah paling bijak dan paling baik si penuduh tadi menarik pendapatnya yang tadinya membatalkan, sekarang belum membatalkan, masih dalam penelitian. Oh, kalau berani gini ampuh itu orang itu insya Allah. Jadi jangan khawatir pengikutnya itu ngebully. Nanti jenengan malahan didukung orang banyak, dimaafin orang banyak. Sekarang saya mendukung jenengan siapa? Pendukungnya itu kata apa nanti orang-orang bodoh itu. Jadi jenengan itu harus harus apa istilahnya itu, jenengan orang baik Masya Allah. Habis itu melihat antum itu orang luar biasa. Seneng Habis di dalam penelitian seneng. Tak dukung, cuman ya tadi jangan keburu-buru membatalkan. Cukup ini sebagai catatan jenengan dan juga catatan orang muslimin. Catatan orang yang dibatalkan nasabnya itu. Jenengan insya Allah mendapat pahala yang besar. Cukup itu aja. Jadi nunggu nanti ada waktunya. Jadi untuk diterima di masyarakat tentang batal tidaknya nasab tersebut, nasab yang penuduh batalkan itu nanti orang lain yang akan menerima. Jadi jenengan nggak usah memaksakan, si penuduh nggak boleh memaksakan diterima di masyarakat. Mereka yang dibatalkan itu ya diterima secara naluri, diterima oleh masyarakat ya hati nurani, bukan dikampanyekan dan seterusnya. Jadi diulangi lagi, bagi penuduh itu harus merujuk pendapatnya.
Jadi kembali ke jalan yang paling maslahat lah. Jadi demi kemaslahatan, ya apa sih repotnya, paling pendukungnya kan ngamuk-ngamuk kan. Pendukungnya itu apa namanya? Ya dibully nggak apa-apalah. Demi kemaslahatan umat. Karena ini menyangkut umat Islam Indonesia ini. Menyangkut umat Islam Indonesia. Jadi bukan jenengan, bukan si penuduh tadi itu salah, bukan. Dia malah bagus, dia dalam penelitian. Cuman jangan keburu-buru, api ulang lagi, jangan keburu-buru membatalkan. Menuduh risetnya bagus, tapi jangan langsung vonis batal. Karena malah jadi polemik yang tidak baik. Sing kudu ning ibadah mandeleng kepada Gusti Allah malah jadi ribet. Tentu saya meyakini bahwa penuduh tadi malah bingung. Pikirannya bagaimana diterima, bagaimana bisa bagaimana menangkan gitu. Akhirnya gitu tadinya awalnya niatnya baik malah jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.